Halo, saya baru mengerti wisdom dari Warren Buffett tentang Wall Street adalah tempat di mana orang yang naik Rolls Royce minta nasihat investasi di orang yang naik subway ya. Nah, kurang lebih gitu. Nah, sekarang saya baru menyadari ya, karena hari ini tadinya itu saya jalan-jalan ke hutan, mendaki, trekking lah. Jalan saya sama 4 orang sama teman 3. Terus kita itu terpisah. Tadi ada 2 cabang. Ke kiri dan ke kanan. Saya ambil ke kiri. Teman-teman ambil ke kanan. Saya bilang, mungkin ini nanti akan ketemu jadi satu. Ya udah jalan aja udah wis. Pokoknya namanya kalau mendaki itu kan harus jalannya naik, nggak turun. Pokoknya naik, tabrak terus. Setelah jalan beberapa jam, nggak ketemu teman nggak ketemu. Saya teriak juga, nggak ada yang dengar. Ini ya, saya sendiri ini. Nah, disitulah saya muncul ada pemikiran dan ada perasaan ketakutan, gelisah atau cemas ya. Jadi conviction ya, boleh dikatakan convictionnya jadi berkurang. Padahal kalau basic survival di hutan untuk lihat-lihat jejak-jejak ini ya, saya ya nggak jelek-jelek amat lah, masih bisa lah membaca arah lah. Nah, tapi entah kenapa ada timbul perasaan yang kayak galau dan ya segitulah, gelisah, galau, nggak enak lah gitu loh. Ini kok karena saya berjalan sendirian kan. Nah, ini kan masalah conviction. Saya pikir-pikir lagi setelah ketemu dengan teman tadi, akhirnya ketemu, memang ketemu di pos yang kita janjikan untuk ketemu meeting pointnya gitu loh. Nah, setelah itu saya tengah-tengah, saya kok berpikir, kok nyeletuk, berarti ini toh yang dimaksud dari wisdom dari Warren Buffett ya. Conviction ya, karena ya hampir kepreset. Ntar kamera depan aja. Karena harus waspada ya, kalau nggak itu kepreset saya. Ya karena pada dasarnya manusia itu suka bersosialisasi, bergerombol. Jika dia sendiri, dia akan merasa inferior dan gimana lah, conviction kurang pede lah, kepercayaan. Nah, saya jadi hanya masalah conviction dan mental saja. Kadang kan kita mau belajar analisa sendiri kan, maunya kan gitu, tapi karena analisa yang kita punya itu belum dibahas sama influencer atau guru saham yang kita ikutin, belum di kelas-kelas saham, sehingga kita akan membeli dengan jumlah yang sedikit, conviction kita akan berkurang. Ya kan? Ya, karena pada dasarnya ya itu tadi, manusia itu perlu penguatan iman, terutama kalau rame-rame beli saham bersama-sama, rame-rame, si
ini si orang kaya ini, influencer ini, kelas saham ini bahas ini yuk. Berarti kan banyak membernya yang beli gitu loh. Apa? Jadi beli. Ya ujung-ujungnya ya belum tentu naik juga kan gitu loh. Sama juga dengan analisa sendiri kan. Ya. Waduh, gila. Menarik ya. Oh, oke. Jadi kalau sudah lama di market, saya kan hampir 5 tahun ya. Nah, saat ini kan musuh saya saat ini hanya conviction saya menurutku ya, setelah saya menyadari hari ini ada pemikiran seperti ini. Oh, jadi saat ini musuh terbesarku adalah diri saya sendiri. Saya harus mengalahkan diri saya sendiri tentang conviction ini, sehingga begitu saya punya anak belajar untuk menganalisa suatu emiten sendiri, ya udah tembak aja besar. Nah, kurang lebih gitu ya. Oh, kan selamanya kan nggak mau disuapin gitu. Masa mau ikut terus disuapin? Kayak apa, domba digiring ke penjagalan kayak gitu. Oh, di sini lama-lama ya kayak gitu. Menarik. Sangat menarik. Oh. Ya. Aduh. Hampir aja. Oh, ini ceruan dalam. Ya. Jadi dan saya juga menyadari bahwa di tahun ini ya, 2026, saya nggak ngikutin stock pick dari kelas-kelas saham ya, yang saya ikutin ya. Banyak sekali nih saya ikutin. Banyak sekali saya ikutin. Ya karena kan saya dan teman-teman ya, ada teman saya yang ikut ini, teman yang lain ikut itu. Terus kita kan saling tukar informasi, saling diskusi, saling tukar informasi gitu loh. Ya, yang lama-lama ya itu seperti RK itu bagus. Nah, dia sudah track recordnya 10 tahun lebih mungkin ya, lupa saya. Itu bagus, dan juga dia open porto. Open porto juga. Terus Pak Eros itu juga open porto. Lalu Pak Teguh itu open porto juga. Oh, Pak Teguh itu caranya begini. Oh, Pak RK itu ternyata kalau begini emiten ngerisetnya begini. Saya pelajari, ini orangnya risetnya gini. Oh, kenapa dia stock picknya ini? Ada apa ini perusahaan ini kok jadi stock picknya? Oh, ternyata perusahaan ini sedang begini. Oh, ini begini. Oh, menarik. Jadi bahaya. Saya terpencar ini. Dari teman saya terpencar, nggak tahu ini. Waduh, bahaya nih, ntar. Was, jatuh. Oke.
Nah. Nah. Oh, oke, lewat sini ternyata. Wah, ini bahaya. Oke. Di. Nggak ada jawaban, berarti tertinggal jauh ini. Nggak tahu kemana ini teman saya. Di mana, di mana? Menarik. Tahun 2026 ini betul-betul banyak pelajaran yang didapat dari crash yang dalam ini ya, hampir lebih dari 40% ya, si crash ya. 9.000 ke 5.000 berapa ya, 300 ya. Itu banyak pelajaran yang didapat. Jadi jika saya bisa survive melewati ini dan emiten-emiten yang saya pilih bisa bagger, Adaro bagger, Adaro 3.400, 3.500, NCKL ke 2.000, Inet ya bisa 2 kali lipat lah, 600, boleh lah. Berarti boleh dikatakan itu saya betul-betul mendapatkan ilmu yang luar biasa ya. Setidaknya saya semakin dewasa di market. Betul kata siapa itu? Crash itu adalah, market crash itu adalah tes ujian conviction dan kedewasaan di market. Ada yang bicara itu, siapa itu yang ngomong ya? Aduh, kok saya lupa ya. Saya lupa ya itu. Lama itu ngomong. Jika kamu di pasar modal tidak bisa menghadapi market kondisi crash, berarti kamu nggak akan cocok investasi di saham. Itu ada yang nasihati saya seperti itu, tapi saya lupa, itu lama, itu beberapa tahun yang lalu, lupa saya. Menarik. Menarik. Oke, jalan lagi kamera depan. Dan juga terutama ya, sebenarnya hanya masalah conviction ya. Kalau itu betul semua tebakan saya nanti ya, jika market sudah, mungkin ini kan sekali ini kan market kan mulai apa katanya tuh menuju bullish atau gimana lah ya. Katanya kan gitu kan. Saat itu akan bermunculan yang flexing untung puluhan persen, ratusan persen mungkin, atau ribuan persen. Nah, itu harus, motifnya harus dilihat ya, apakah dia melakukan itu ternyata hanya promosi kelasnya, punya si orang ini punya kelas saham atau gimana. Nah, kalau hanya prosentasenya ya percuma aja, kan nggak tahu, jangan-jangan itu cuma 1 lot, 2 lot, ya percuma lah ya toh. Seperti kata Pak AFS ya, Pak Ahmad Fajar itu, AFS, ada orang yang
kaya dari saham dan ada orang yang kaya dari kelas saham. Lalu dia juga menyebutkan jika orang yang kaya dari saham lalu membuka kelas, maka guru ini akan bisa menceritakan kesuksesan dia, yaitu alpha stocknya lah, katanya gitu kan. Tapi jika ada guru yang tidak bisa menceritakan kesuksesan dia di market, saham apa yang merubah hidup, ya berarti dia orang hanya kaya dari jualan kelas. Wisdomnya dari Pak AFS. Mantap, beliau adalah manajer sekuritas atau apa ya, lupa saya. Pernah ketemu sama teman saya, beliau bicara-bicara. Lalu teman saya cerita, ya oke lah, saya juga ada satu grup sama beliau, sama-sama nyangkut. Nyangkut. Ya, saya suka sih sama Pak AFS, frontal, langsung to the point. Langsung ngomong realita. Aduh. Ya, lika-liku. Woi. Awas, sini. Fokus. Ya. Ya. Menarik ya. Saya memahami wisdom dari Warren Buffett kali ini. Oke, sekian diari investasi saya tentang wisdom Warren Buffett. Pasar modal adalah tempat di mana orang yang naik Rolls Royce meminta stock pick dari orang yang naik Subway. Ya, oke. Ya, jadi carilah guru kelas saham yang memang sudah terbukti sukses di market di saham, terutama yang punya track record lebih dari 5 tahun, minimal 5 tahun. Oke.